Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, selamat berjumpa di Diklat Ormas Oi. Bersama saya, Saiful Ramadan SE, Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan Ormas Oi, yang mana dalam hal ini akan membawakan materi tentang persoalan OI hari ini dan tantangan OI masa depan. Tema yang akan saya bawakan adalah public speaking dan generasi literat. Tadinya akan saya bawa ke simulasi, namun karena ini diklatnya virtual, maka materi simulasi kita abaikan dulu. Ormas OI lahir dari sebuah proses panjang. Silaturahmi di tahun 1999 di Lewinangun 19 itu sebagai titik temu gelombang kesadaran untuk membangun dan berhimpun dalam sebuah kegiatan positif. Kegiatan adalah wujud pelaksanaan kata-kata. Maka semua itu diperlukan langkah-langkah yang terorganisir. Mengutip dari Imam Ali bin Abu Thalib, kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik. Maka sesungguhnya OI adalah kebaikan yang terorganisir. OI lahir, ya tadi dijelaskan sebuah metamorfosa dari kumpulan fans, kemudian serius menjadi sebuah organisasi berwujud ormas. Ormas adalah kumpulan manusia paripurna karena kita sepakat di situ ada kegiatan dalam kerangka bingkai yang namanya sopan, seni, olahraga, pendidikan, akhlak, niaga. Dan itu dalam sebuah lingkaran bingkai OI kebaikan. Organisasi diisi oleh orang-orang dengan need of achievement atau kebutuhan akan prestasi yang dicirikan oleh standar, keunggulan dalam kerja, menyukai tantangan, mengambil tanggung jawab pribadi, disiplin, berani, dan mengambil resiko. Ini bukan kata saya, tapi kata David McClellan, seorang psikolog dari Universitas Harvard. Tapi saya sepakat dengan statement beliau bahwa standar kerja, tanggung jawab, tantangan, disiplin, dan berani mengambil risiko itu sesungguhnya ada pada teman-teman semua, teman-teman OI. Sebuah pertanyaan, mau milih OI dihitung atau OI diperhitungkan? Ya, kalau dihitung itu sekedar hitungan atau masuk dalam hitungan. Tapi kalau diperhitungkan, maka dia menjadi sesuatu yang bernilai. Baik, sepakat dengan OI diperhitungkan, maka kita masuk ke langkah yang selanjutnya, bagaimana menjadi organisasi yang diperhitungkan. Satu, standarnya adalah memiliki kecakapan. Tawaran saya bagaimana teman-teman memiliki kecakapan berkomunikasi, kecakapan melakukan lobby, kecakapan melakukan sebuah bahasa yang bisa meyakinkan orang-orang dan meyakinkan banyak orang. Itu dalam teori dinamakan ilmu public speaking. Ya, kenapa public speaking? Bang Iwan menulis dalam lagunya, dia mengatakan, latihlah bibirmu agar pandai berkicau, sebab mereka sangat butuh kicau yang merdu. Iwan Fals, lagu Nak 2. Saya pertebal, mungkin butuh kursus merangkai kata untuk bicara. Itu Jamrud.
Kenapa belajar bicara penting? Masuk kepada sebuah skema antara membaca, kemudian menyampaikan pesan. Membaca melahirkan generasi literat. Tema tadi, public speaking dan generasi literat. Apa itu generasi literat? Generasi literat adalah generasi yang memahami sesuatu dari membaca. Ikro, membaca, bacalah. Kemudian melakukan sesuatu dari pemahaman bacaannya. Nah, itulah generasi literat. Jangan lantas masuk kepada aksi atau kegiatan yang blank atau tanpa bacaan. Kemudian menyimpulkan sesuatu bukan dari bacaan. Kemudian melakukan sebuah aktivitas tanpa bacaan yang jelas. Maka itu kategorinya generasi yang sesat dan menyesatkan. Tawaran saya, kita masuk, berhimpun menjadi generasi literat. Menyampaikan pesan, perlu sebuah komunikasi. Karena itu adalah gagasan individu. Gagasan pribadi, ditularkan kepada teman atau kelompok, kepada masyarakat, kepada ruang publik, dan kepada yang lebih besar, yaitu dunia. Peradaban. Ya, belajar bicara. Latihlah bibirmu agar pandai berkicau. Maksud pandai berkicau artinya bukan sekedar kicauan seperti burung, omong kosong. Tapi pandai berkicau adalah keahlian mengolah kata-kata, sehingga mampu menguasai alam bawah sadar pendengar. Kemudian dapat merubah pola pikir lawan bicara. Dan selanjutnya mempengaruhi apapun yang dikatakan tak bisa dibantah, seolah mengatakan iya. Jadi itu, pandai berkicau perlu skill. Mengolah kata-kata, menguasai alam bawah sadar, kemudian merubah pola pikir lawan bicara sehingga masuk untuk mempengaruhinya. Ini persis dengan terapi hipnotis. Tapi dalam kerangka berpikir ilmu komunikasi, ini adalah public speaking. Belajar bicara bukan sekedar bicara. Ya. Pidato bukan sekedar naik podium. Orasi bukan sekedar teriak tanpa isi. Lobby bukan sekedar bicara tanpa target. Debat bukan sekedar perkelahian kata-kata tanpa landasan dan argumentasi. Nah, itu kerangka berpikir bagaimana berkomunikasi secara dialektika. Saya ingin menawarkan ada 3 senjata utama dan 3 target utama. Pertama, tentang 3 senjata utama. 1, kata. Kenapa kata? Karena kita bicara pasti mengeluarkan kata-kata. Yang kedua, nada. Kenapa nada? Karena kata-kata tanpa nada, kata-kata tanpa intonasi itu lurus dan orang akan mengabaikan. Beda dengan kata-kata yang penuh greget, penuh intonasi, penuh emosi, itu akan beda. Maka tawaran kedua adalah nada. Dan yang ketiga, jiwa. Kata, nada, jiwa. Itu dibalut dalam 3 senjata utama. Pilihan kata yang tepat, dengan nada bicara yang teratur, serta penjiwaan akan membentuk groove. Atau bahasa yang kita sehari-hari greget. Ya, gregetnya dapat. Menyampaikan pesan dengan kata, nada,
dan jiwa itu adalah 3 senjata utama. Baik teman-teman, masuk kepada yang selanjutnya adalah 3 target utama. Apa target utama ilmu komunikasi atau public speaking? Yang pertama adalah targetnya masuk. Apa yang kita sampaikan masuk ke telinga pendengar, masuk ke hati pendengar. Jadi terdengar dan terngiang-ngiang. Nah, itu kejituan dari sebuah komunikasi. Masuk, yang kedua mengena, dan yang ketiga melekat. Jadi pesan disampaikan masuk ke kuping orang, mengena ke perasaan orang lain, dan kemudian melekat. Yaitulah romantisme dari sebuah komunikasi. Maka sesungguhnya lagu dibalut dengan nada atau musik itu bagian dari trik komunikasi yang ampuh. Bagaimana kita sehari-hari tidak lepas dari kata dan nada. Dan itu bagian dari komunikasi yang ampuh. Sepakat? Harus sepakat. Ibarat lagu, soulnya dapat. Lanjut. Tadi saya katakan tentang istilah namanya groove. G-R-O-O-V-E. Atau bahasa yang tidak asing di telinga kita, greget. Groove atau greget adalah kemampuan mengekspresikan sehingga menghasilkan nuansa yang kuat dan tepat. Jadi itu, groove, kemampuan mengekspresikan sehingga menghasilkan nuansa yang kuat dan tepat. Tidak kuat, maka komunikasinya selesai. Kuat tapi tidak tepat, maka itu teriak-teriak yang tidak juga menjadi memori banyak orang. Kuat dan tepat. Klimaks, kalau kita lihat penampilan-penampilan Bang Iwan di atas panggung, pesan-pesannya kenapa bisa nyampe, masuk, mengena dan melekat? Karena Bang Iwan punya sesuatu. Dia punya groove. Dia punya greget atau kemampuan mengekspresikan sehingga menghasilkan nuansa yang kuat dan tepat. Lanjut, belajar ilmu komunikasi tentu tidak cukup di ruang ini, butuh praktek, butuh ruang yang lain. Tapi saya tawarkan trik singkat saja tentang bagaimana mengolah vokal, kemudian latihan ilmu komunikasi bagaimana mengolah gestur, bahasa tubuh, dan selanjutnya mempraktekkan antara vokal, bicara, dan gestur. Itu komunikasi yang sampai itu. Vokal, gestur. Kalau vokal saja, ya itu ibarat penyiar radio. Nah, suara, tidak ada tampilan. Terus kemudian kalau gestur saja, yaitu orang yang bicara kayak yang punya keterbatasan atau tuna wicara. Gestur. Maaf, karena kita punya itu semua, maka butuh antara kemampuan vokal dan gestur dipadukan. Baik, lanjut ke bagaimana agar greget itu mengena. Yang pertama, isi kepala kita isi dulu. Isi kepala kita isi dengan banyak bacaan. Itu tadi di tema awal, public speaking generasi literat. Jadi banyak baca. Rasul diutus untuk baca, ikro. Kalau nggak banyak baca, ya saya pikir itu sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, biasakan melatih mendengar. Banyak baca, kemudian melatih mendengar. Karena mendengar itu bagian dari menyerap transformasi ilmu dari orang lain yang masuk ke kita. Banyak serapan ilmu yang bisa masuk dengan mendengar. Yang ketiga, analisa lawan bicara.
Bagaimana lawan bicara? Kita analisa. Jangan lantas kita menyimpulkan dia diam, tidak pandai bicara. Tidak. Bisa jadi dia diam, itu pengamat yang ulung. Jangan lantas juga kita simpulkan dia banyak bicara, dia pintar. Tidak. Bisa jadi kepintaran dia hanya mengolah kata-kata, tapi tanpa isi. Nah itu analisa. Analisa lawan bicara. Dan yang terakhir, bicara dengan vokal dan gestur yang mantap. Jadi tadi saya ulang, agar groove atau greget dapat, isi kepala isi dengan banyak bacaan. Jadilah generasi literat. Yang kedua, biasa melatih mendengar agar dapat menyerap ilmu dari luar. Dan yang ketiga, analisa lawan bicara. Terakhir, bicaralah dengan vokal yang mantap dan gestur yang mantap. Itu semua menjadi trik untuk Anda sukses menjadi seorang ahli komunikasi. Terima kasih. Saya Saiful Ramadan, SE, Ketua Departemen Pendidikan dan Latihan Ormas OI, menyampaikan salam OI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu memanggul bebanmu, aku pun begitu. Untuk kita angkat ke atas bukit, hanya untuk berkata, aku ada